menang mutlak di dalam Dia. Saudara mau jadi pemenang? Yang menangnya itu mutlak di dalam Tuhan. Amin. Mari kita baca sama-sama ya. Dari Roma 8. Roma 8 mulai ayat yang ke-31. Jadi kita akan mengatakan apa terhadap hal ini? Jika Elohim di pihak kita, siapa yang menentang kita? Dia yang sungguh-sungguh tidak menyayangkan putranya sendiri, melainkan Dia telah menyerahkannya ganti kita semua. Bagaimana Dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia? Siapakah yang akan melemparkan tuduhan terhadap yang dipilih Elohim? Elohim, Dialah yang membenarkannya. Siapakah yang menghukumnya? Kristus, Dialah yang telah mati dan lebih lagi telah pula dibangkitkan dan yang berada di sebelah kanan Elohim, yang juga menjadi perantara demi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesukaran atau kesulitan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebagaimana yang telah tertulis, oleh karena Engkau kami dibantai sepanjang hari. Kami telah diperhitungkan sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya ini kita menang mutlak melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku diyakinkan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa, baik hal-hal yang sekarang maupun yang akan datang, baik hal-hal yang tinggi maupun hal-hal yang dalam, ataupun makhluk ciptaan yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, bagian ini Paulus menekankan banget bahwa kita itu ada di dalam kasih-Nya Tuhan dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Meskipun tidak diingkari bahwa kita di dalam dunia ini kita mengalami banyak kesusahan dan kesulitan. Sampai firman Tuhan berkata, kita itu seperti domba-domba ya, yang dianiaya, yang disembelih. Tetapi saudara, ada janji Tuhan yang begitu luar biasa. Setelah itu Paulus mengatakan, tetapi ada kemenangan mutlak di dalam Dia yang begitu mengasihi kita, yang sudah memberikan jaminan bagi kita, yaitu jaminan kemenangan. Saudara, ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya hidup kita ini penuh dengan peperangan. Ya, kalau kita mengalami hal-hal yang menyusahkan dan menyedihkan di dunia ini, itu biasa, saudara. Itu bagian dari hidup kita memang di dunia ini. Tetapi kita harus ingat bahwa di dalam Dia itu selalu ada kemenangan. Dan tidak ada yang di dalam Tuhan itu yang namanya jalan buntu, itu enggak ada. Ya. Dan Tuhan sudah menjamin kemenangan bagi kita. Kemenangan di dalam peperangan.
Hanya saja ada banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya itu, kita semua itu ada di dalam suatu peperangan di dunia ini. Dan kita semua tahu siapa lawan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa lawan kita itu bukan darah dan daging. Banyak orang terpancing, musuhnya itu darah dan daging. Musuh kita itu bukan suami kita. Musuh kita itu bukan istri kita. Musuh kita itu bukan menantu-menantu kita mungkin. Musuh kita itu bukan anak-anak kita. Musuh kita bukan orang tua kita. Musuh kita bukan saudara-saudara kita yang ada di gereja. Musuh kita bukan gembala sidang. Musuh kita bukan pekerja-pekerja dan pelayan-pelayan di gereja. Bukan, saudara. Tapi kita itu sering kali tertipu. Dan banyak orang yang membiarkan dirinya tertipu. Dan mereka tidak tahu musuhnya yang sebenarnya siapa. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa musuh kita itu adalah penguasa-penguasa, otoritas-otoritas, penghulu-penghulu dunia kegelapan. Semua roh-roh jahat yang ada di alam semesta. Yang selalu mengintai kita seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan selalu mencari celah-celah di dalam hidup kita. Untuk menjatuhkan kita. Untuk menyeret kita keluar dari jalan Tuhan. Untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Untuk mengaburkan mata kita sehingga kita nggak bisa melihat terang yang Tuhan berikan. Yang menutup pikiran kita sehingga kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Sehingga seringkali di saat Tuhan berbicara kepada kita, kita seringkali salah paham sama Tuhan. Tuhan mau menunjukkan hal-hal yang benar, kita anggap, oh Tuhan ini jahat. Ya. Saudara tahukah bahwa itu semua adalah pekerjaan roh-roh jahat di alam semesta ini. Kita ada di dalam peperangan yang semakin hari semakin dahsyat. Saudara, peperangan itu kalau sudah mau selesai, itu semakin dahsyat. Dan saat-saat ini peperangan ini akan selesai. Karena itu semakin dahsyat. Musuh kita juga akan semakin berusaha sekuat tenaga. Mungkin segala siasat dikeluarkan, semua strategi dikerjakan untuk memenangkan peperangan. Sementara kita yang anak-anak Tuhan, kita tidak ngerti apa-apa. Kita tidak tahu apa-apa. Kita akan ditipu. Pagi ini saya mau berbicara tentang beberapa siasat musuh. Saya bersyukur saudara bahwa Tuhan memimpin kita semua. Meskipun mungkin kita itu nggak sadar. Tapi saya melihat itu karena kebaikannya, karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya. Makanya semakin dalam saya mengerti firman Tuhan, saya semakin melihat, wow Tuhan ini memang luar biasa Engkau. Memang kalau firman-Mu berkata bahwa kasih-Mu itu begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar, itu betul. Sampai kita tuh tidak bisa mengerti dengan pikiran kita. Dan memang kita tidak mungkin bisa mengerti Tuhan dengan pikiran kita. Nah saudara, ada beberapa siasat dan strategi musuh yang perlu kita
waspadai. Saya akan cepat saja untuk beberapa hal, karena itu juga sudah sering dibicarakan di tempat ini. Tapi nanti ada satu poin yang saya mau bicara lebih banyak. Yang pertama, musuh itu mengadakan pemindahan tempat perlindungan. Saudara, tentunya kalau di dalam perang tempat perlindungan itu penting, ya, saudara, sangat penting. Dan iblis tahu banget tentang hal itu. Karena itu dia pindahkan tempat perlindungan yang sesungguhnya dan dia pindahkan ke lain. Kita harus waspada tentang hal ini, saudara. Saudara tentu tahu apa yang saya maksudkan. Kita juga sudah nyanyikan, ya. Firman Tuhan berkata bahwa nama Bapak Yahweh itu adalah tempat perlindungan. Kota benteng kita, yang kokoh, yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Seharusnya semua anak Tuhan itu tahu hal itu. Terbukti dari nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan. Coba saudara perhatikan ya, kalau saudara menyanyi di hari Minggu. Setiap minggu selalu ada nyanyian yang mengatakan, ku tinggikan namamu, ku muliakan namamu, ku agungkan namamu. Ya. Tadi saya perhatikan dari awal sampai akhir, semua bicara tentang nama Tuhan. Yang memang seharusnya ditinggikan. Karena nama itu mewakili pribadi Tuhan sendiri. Makanya nama itu luar biasa. Nama itu berkuasa, ya memang. Nama itu mulia, iya memang. Nama itu kudus, iya. Makanya Bapak berkata, jangan main-main dengan namaku. Bahkan diucapkan dengan sembarangan saja nggak boleh. Jadi itu menunjukkan betapa luar biasanya nama ini. Dan musuh kita tahu, saudara. Tahu. Makanya itu dengan siasatnya. Tempat perlindungan yang kokoh. Yang ada di dalam nama Bapa. Itu digeser. Dipindah. Diganti. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan tidak bisa mengalami yang namanya menang mutlak. Tempat perlindungan yang dipindahkan. Yang kedua, saudara, komando komandan yang diubah. Saudara, kita tahu ya kalau di dalam peperangan, komando komandan itu sangat penting. Kalau semua anak buahnya nggak taat sama komandannya, saudara bisa bayangkan ya, perang itu jadinya bagaimana. Mungkin sudah nggak karu-karuan, yang satu mau begini, yang satu mau begitu ya. Apakah musuh kita tahu bahwa hal ini penting? Tahu. Dan saya rasa setiap orang pun tahu. Tapi coba lihat bagaimana caranya dia mengubah komando itu dengan hal-hal lain yang membuat akhirnya anak-anak Tuhan tidak ngerti arahan-arahan Tuhan yang benar, petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan, ya. Saudara, hati-hati banget dalam hal ini. Sebetulnya saya tidak mau bicara lagi tentang hal ini karena seharusnya semua kita sudah mengerti. Di sini terus ya para pengajar terus mengingatkan. Saudara tahukah itu bahwa Tuhan mengingatkan kita.
Mungkin kalau Tuhan mau ngomong dengan bahasa kita, Tuhan akan bilang, "Nak, perhatikan ya, ini loh penting, petunjuk-petunjukku ini penting. Arahan-arahanku ini penting untuk kalian perhatikan. Kalau kalian mau menang, kalau kalian mau sampai kepada garis finish dan muncul sebagai pemenang, kalian harus perhatikan setiap arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk yang aku berikan." Jadi saudara, saya harap tidak ada lagi yang bilang ini perjanjian lama, ini perjanjian baru, ini tidak penting, ini dan sebagainya. Saudara, mari kita ikuti apa yang komandan kita katakan. Kalau Tuhan Yesus berkata bahwa setiap titik, setiap koma itu penting, ya kita katakan bahwa itu penting. Meskipun mungkin ada hal-hal yang kita belum mengerti. Enggak apa-apa, saudara. Kita akan mengikuti terus Roh Kudus yang akan memimpin kita. Coba saudara bayangkan saja ya, kita ini kita berpikir berpikir secara baiklah, ya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman yang hidup, ya. Firman yang menjadi daging. Torah yang menjadi daging. Kalau saudara ikut sabat kemarin dikatakan demikian. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Torah yang menjadi daging, apakah bisa ada bagian-bagian di tubuh Tuhan Yesus yang dibuang dan disingkirkan begitu saja? Kalau Tuhan Yesus dikatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada sejak dunia diciptakan dan dijadikan. Dan dia juga nanti yang akan ada sampai dunia ini berakhir. Lalu, apakah kita akan buang hal-hal yang ada di awal dan kita berkata bahwa itu sudah nggak bisa lagi dipakai? Saudara, itu semua nggak masuk akal sebetulnya. Karena Tuhan Yesus yang awal dan yang akhir. Dan kalau kita berkata bahwa Roh Kudus itu mengukir Torah Tuhan di hati kita, saudara, di saat kita menolak, ya kita nggak mau itu, bukankah itu kita artinya kita menolak karya Roh Kudus di dalam hidup kita? Karena itu saudara, saya harap tidak ada lagi ya kita yang mempermasalahkan tentang hal ini, ya. Tapi saudara, kita akan maju lebih lagi. Karena kalau kita terus mempermasalahkan hal ini, saudara, itu akan menghambat sekali. Kita nggak bisa maju. Karena ada perkara-perkara di dalam firman Tuhan yang kita bilang perjanjian lama itu, yang pasti Tuhan bukakan. Kita sudah dibukakan beberapa hal tentang hari raya, tentang makanan, tentang banyak-banyak hal. Saudara, sebetulnya ya, kalau saya boleh katakan, Torah Tuhan itu seperti kalau orang tua mengajari anaknya, gitu aja. Kalau saudara sebagai orang tua, ya, saudara kan pasti punya aturan-aturan bagi anak-anak. Misalnya saudara berkata, "Nak, jangan jajan di pinggir jalan ya." Karena apa? Karena kita tahu bahwa itu tidak baik. Sama saudara, Bapak di surga itu juga seperti itu. Karena ada banyak hal yang kita itu tidak mengerti. Contoh saudara, di dalam kitab Taurat, itu dikatakan bahwa laki-laki nggak boleh pakai pakaian perempuan. Perempuan nggak boleh pakai pakaian laki-laki. Tapi kalau kita sepelekan itu, saudara, jangan heran kenapa sekarang roh LGBT itu, sepertinya subur banget di mana-mana. Karena ada banyak hal di dalam firman Tuhan yang dilanggar. Mama-mama kepingin punya anak laki yang lahir perempuan, dipakein baju laki. Kepingin punya
anak perempuan yang lahir laki dipakiin rok, dipakiin baju perempuan. Saudara, itu karena kita tidak mengerti akan firman Tuhan. Karena kita menganggap itu tidak berlaku lagi. Itu bahaya, saudara. Ada banyak hal, ada banyak petunjuk yang Tuhan berikan sebetulnya. Untuk apa? Untuk melindungi kita. Untuk menjauhkan kita dari roh-roh jahat di alam semesta ini. Yang penuh dengan segala tipu daya. Sekali lagi saudara, kita tuh jangan menganggap remeh iblis dan kawan-kawannya semua. Karena mereka punya pengalaman ribuan tahun dan kita hanya manusia yang penuh kelemahan, kekurangan. Alam roh ini aja kita tidak mengerti, saudara. Saudara berjalan di jalan, ada banyak kuasa kegelapan di jalan. Kita kadang-kadang kita nggak tahu. Kita hanya terpancing emosi kita. Kadang-kadang kalau ada orang yang motong kita, ada orang-orang yang mungkin klakson kita, dan kita mulai terpancing dengan emosi, kemarahan dan sebagainya. Kita tidak sadar hal seperti itu. Karena itu kita sangat perlu firman Tuhan yang akan menuntun, memimpin kita, mengarahkan kita. Supaya kita itu bisa sampai di ujung jalan dan kita muncul sebagai pemenang. Amin. Karena itu saudara, perhatikan baik-baik ya setiap komando komandan kita. Memang ada banyak hal mungkin yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang dengan kasih-Nya, dengan menggenapi Torah. Saudara, bukan artinya bahwa peraturan Tuhan itu tidak berlaku. Tidak saudara, tetap berlaku. Tapi Bapak pun tahu kita ini daging yang tidak mampu sebetulnya. Makanya Tuhan kirimkan Tuhan Yesus untuk membasuh dosa, kelemahan kita, kekurangan kita. Supaya apa? Supaya Roh Kudus bisa diam di dalam kita. Karena Roh Kudus itu yang akan memampukan kita, yang akan menolong kita sehingga kita bisa mentaati Bapa. Dan setiap hukuman yang ada di dalam Torah itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sudah ditanggung, sudah dibayar lunas. Itu luar biasa, saudara. Sudah dibuktikan dengan kasih-Nya. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu. Hendaklah kamu hidup saling mengasihi. Itu sudah dibuktikan, saudara ya. Waktu Tuhan Yesus berhadapan dengan seorang wanita yang berzina. Kalau hukum Taurat mengatakan bahwa wanita yang berzina hukumannya dirajam batu. Tapi waktu itu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berkata, aku tidak menghukum kamu. Karena apa? Karena hukuman itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kita memperoleh kasih karunia. Tetapi hendaklah kita menjadi orang-orang yang tahu diri ya saudara. Kalau kita sudah ditolong begitu rupa, ya jangan sembarangan ya. Bukan artinya nggak ada akibatnya loh saudara kalau kita melawan firman Tuhan. Itu bukan artinya nggak ada akibatnya, ada. Tetapi hukuman itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Karena itu firman Tuhan berkata, kalau kita datang kepada Dia, kita minta ampun kepada Tuhan. Maka darah Tuhan Yesus menyucikan dan menguduskan kita kembali. Tapi apakah itu berarti bahwa kita boleh sembarangan? Tentu tidak, saudara. Orang-orang yang mengerti tentang hal ini, yang mengerti tentang kasih Tuhan, mereka tidak akan sembarangan. Karena tahu bahwa Tuhan sudah membayar dengan harga yang begitu mahal. Yaitu dengan darahnya sendiri. Dengan penderitaan yang begitu rupa.
Maka kalau kita mengerti, kita tidak akan sembarangan. Tapi kita pasti akan menghargai korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada wanita itu, aku pun tidak akan menghukum kamu. Jangan berbuat dosa lagi. Ya, saudara. Jadi ingat, kalau kita mau melakukan sesuatu yang melawan perintah Tuhan, kita ingat, Tuhan Yesus sudah bayar semua akibatnya nanti. Makanya jangan melakukan hal-hal yang melawan Tuhan. Sebetulnya Taurat itu apa sih, saudara? Mungkin nanti ke depannya ya, nanti Pak Loki pasti akan mengajarkan kepada kita. Nah, usah kita itu pikir, aduh Taurat ini berat banget. Saudara, enggak, loh, kita ini sudah sebagian besar kita sudah melakukannya. Taurat Tuhan berkata, jangan ada berhala, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, ya, hormati orang tua. Ya, saudara, ada banyak hal. Tapi saya melihat dari hari ke hari, Tuhan, Engkau itu memang luar biasa, ya. Saudara, dan yang ketiga, Roh Kudus yang dipadamkan. Saya tahu bahwa di akhir zaman ini salah satu siasat iblis yaitu memadamkan Roh Kudus. Saya kadang-kadang sedih, saudara, melihat ada banyak gereja yang awalnya itu meluaskan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus diberi kebebasan berkarya dengan luar biasa. Tetapi di akhir-akhir ini sepertinya Roh Kudus tidak lagi diberi tempat. Padahal, saudara, kalau kita tahu tentang perumpamaan 10 darah yang Tuhan Yesus katakan, di situ kita tahu bahwa peran Roh Kudus itu begitu penting. Kita tidak mungkin bisa sampai kepada kemenangan tanpa Roh Kudus. Contohnya tadi aja ya, saudara, kita mau taati firman Tuhan. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kemampuan. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita, itu yang akan memampukan kita. Memampukan kita untuk mengasihi orang yang mungkin bagi kita sulit untuk dikasihi. Memampukan kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Saudara, Roh Kudus ini luar biasa. Ya. Karena itu, jangan sampai Roh Kudus itu dipadamkan di dalam hidup kita. Kalau saudara belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, cari, minta. Sampai Bapa memenuhi kita, penuh, melimpah. Dan kita akan punya minyak cadangan yang akan membawa kita sampai kepada kemenangan. Makanya firman Tuhan berkata, jangan padamkan roh. Makanya saudara kalau ada kesempatan berdoa ya, dengan bahasa yang Tuhan berikan, pakai. Karena pada saat itu, kita itu kembali mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sehingga semakin hari akan semakin kuat bekerja dalam hidup kita. Yang keempat, kasih yang akan semakin dingin. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa karena kejahatan di dalam dunia ini semakin meningkat, maka kasih kebanyakan orang akan dingin. Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih itu yang terpenting. Semua akan berakhir. Nubuatan akan berakhir, ya. Penglihatan-penglihatan semua akan berakhir. Bahkan iman pun akan berakhir di saat kita ketemu dengan Tuhan muka dengan muka. Kita sudah tidak perlu lagi iman, saudara. Semuanya sudah kelihatan dengan jelas. Tapi Rasul Paulus mengatakan kasih itu tidak akan berakhir. Kekal selamanya.
Karena kasih itu adalah Tuhan sendiri. Karena itu saudara, kita pun kalau kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus, kasih itu juga harus identik dengan kita. Artinya karakter kita itu harus penuh dengan kasih. Apa itu kasih? Saudara, mungkin kita semua sudah tahu ya. Kalau misalnya ditanya, oh kasih itu panjang sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kita melihat keadaan dunia kita sekarang, bahwa manusia semakin hari semakin sombong, memegahkan diri, semakin mementingkan diri sendiri, ya saudara. Selalu dunia ini jalannya berlawanan dengan Tuhan. Tapi mari kita yang sadar, kita selalu ingat hal ini. Ingat, tanamkan kasih itu dalam hidup kita. Minta supaya Roh Kudus mengubah karakter kita. Hal-hal yang buruk yang melawan kasih itu bisa dibuang dari hidup kita. Dan saudara, kitab Roma pasal 13 ayat 10 mengatakan bahwa kasih itu adalah penggenapan Taurat. Ya. Jadi sebetulnya Taurat Tuhan itu kasih sebetulnya. Isinya adalah kasih Bapa kepada kita dan kasih kita kepada Tuhan. Nah saudara, saya akan masuk ke poin berikutnya dan ini yang saya mau bicarakan. Di akhir zaman ini, satu hal yang iblis kerjakan dan dia akan berusaha sekuat tenaga untuk apa? Untuk mematikan iman kita. Makanya saudara, kita harus waspada, ya. Saya membaca firman Tuhan, kitab para nabi di zaman dahulu-dahulu, ya, mulai dari dunia diciptakan sampai kitab suci kita ini semuanya. Ya belum semua sih saudara, masih ada banyak yang saya belum baca juga. Tapi ada satu hal yang saya perhatikan, begini. Saya melihat bahwa dunia ini, arahnya itu, jalannya itu, membuat pribadi Tuhan itu semakin hari semakin kabur. Saya perhatikan di zaman para nabi dulu, Tuhan itu begitu nyata, begitu jelas, pekerjaannya itu begitu luar biasa, kuasanya begitu nyata. Saudara, kalau kita baca di zamannya Tuhan Yesus saja, kuasa Tuhan itu dinyatakan dengan begitu dahsyat. Di zaman bangsa Israel, di zaman dahulu, di zaman para nabi, zaman Musa, dan semua nabi-nabi, kita melihat bahwa kedahsyatan Tuhan itu terjadi luar biasa. Tetapi semakin hari kita perhatikan ya, bahwa kuasa Tuhan itu semakin kabur. Banyak orang itu nggak bisa percaya kepada Tuhan. Karena ada banyak pengganti-pengganti yang diberikan. Salah satu saudara yang saya perhatikan, ilmu pengetahuan itu bisa membuat iman kita kabur. Saudara, saya enggak anti ilmu pengetahuan ya. Saya enggak bilang, oh kalau gitu orang Kristen tidak boleh cari ilmu pengetahuan. Enggak, saudara. Hanya kita harus hati-hati di sini. Contoh, kalau di zamannya Tuhan Yesus, mungkin ilmu pengetahuan belum begitu maju. Orang sakit ayan, saudara, itu nggak bisa ditolong. Makanya bapak yang punya sakit ayan itu datang kepada Tuhan Yesus dan bilang, Tuhan tolong anakku. Siapa lagi yang jadi harapan?
Tidak ada. Mungkin orang sakit katarak matanya, saudara. Kalau dulu nggak ada yang operasi katarak, semuanya nggak ada. Jadi akhirnya buta. Sampai kita baca beberapa orang buta datang kepada Tuhan. Dan kita dengar salah satu pada waktu Tuhan menyembuhkan dia. Dia merasa ada selaput yang runtuh dari matanya. Tuhan bikin mujizat yang luar biasa. Tapi di akhir, di zaman ini, mungkin kalau kita punya masalah, kita akan larinya bagaimana ya? Kita larinya ke dokter. Tidak salah, saudara. Tuhan punya memang banyak cara untuk menolong kita. Dan itu memang sudah dinubuatkan di kitab suci bahwa di akhir zaman pengetahuan akan semakin bertambah dan bertambah dan bertambah. Tetapi yang harus kita waspadai, jangan sampai pribadi Tuhan itu jadi kabur buat kita. Kita harus tetap bisa melihat Tuhan di dalam segala perkara. Ada banyak orang yang sepertinya sudah nggak bisa lihat Tuhan. Misalnya kita menghadapi satu masalah, kita mulai bingung, ya saudara. Ini diapakan? Ini diapakan? Kita mau jalan keluar yang masuk akal, yang logis, yang bisa diterima oleh akal. Dan seringkali kalau kita berkata berdoa, orang akan bilang, hanya doa, cuma doa. Rasanya sih nggak cukup, cuma doa. Padahal saudara, melalui doa itu ada banyak perkara yang bisa terjadi. Saya nanti siang, kebetulan saya mengajar kelas tentang doa. Dan saya melihat bahwa memang doa itu luar biasa. Ya, tapi tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Sehingga doa kita itu akan menjadi luar biasa. Tapi banyak orang sekarang sudah nggak bisa melihat Tuhan. Karena apa, saudara? Segala sesuatu harus masuk akal atau enggak? Masuk akal atau enggak? Ya, saudara, Tuhan kita itu enggak bisa kita mengerti dengan akal kita. Akal kita ini terlalu kecil untuk mengenal kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keluar biasaan Tuhan. Terlalu kecil. Akhir zaman ini di mana ada banyak kesusahan yang akan terjadi, saudara, saya tahu bahwa iman ini akan sangat-sangat penting. Karena itu kita harus sadar ini. Iblis akan berusaha untuk mematikan dan mematikan iman kita. Karena dia tahu bahwa iman ini yang bisa mengalahkan dunia. Iman ini yang akan bisa membuat kita mengatasi persoalan-persoalan yang ada di depan kita. Iman ini yang akan membuat tangan Tuhan bergerak dan menolong kita. Saudara perhatikan di saat Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Dan Yesus berkata, imanmu nak yang menyembuhkan. Imanmu. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-6 di situ dikatakan, tanpa iman orang itu nggak bisa berkenan kepada Tuhan. Sebetulnya apa iman itu? Kita semua pasti bisa menjawab ya, saudara. Sebetulnya iman itu sederhana, percaya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Percaya bahwa setiap kata-katanya itu iya dan amin. Itu iman. Kenapa ada banyak orang hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan? Saudara, pada waktu murid-murid Tuhan Yesus mendayung perahunya di tengah-tengah badai, mereka ketakutan luar biasa.
Dan Tuhan Yesus menegur mereka, di mana imanmu? Dan di akhir zaman ini akan ada banyak orang yang ketakutan kalau tidak punya iman kepada Tuhan. Khawatir, takut. Ini dolar kok naik terus. Nah, mulai cemas ya. Karena kita tidak ngerti firman Tuhan. Karena kita tidak percaya sama Tuhan. Yang mengatakan, jangan khawatir. Kalau burung di udara aku pelihara, apalagi kamu nak. Karena kita tidak percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa. Kenapa kita sampai nggak percaya? Karena kita jarang membaca firman-Nya yang menceritakan bahwa Dia Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang hebat. Saudara, saya ingin mengambil satu kisah yang menunjukkan bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ini hanya satu kisah ya saudara. Tapi kitab suci ini penuh dengan kisah-kisah yang luar biasa tentang Tuhan. Dan ini bukan dongeng. Ini bukan dongeng. Tapi ini terjadi, betul terjadi. Kejadian yang nyata. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Saya baca cepat aja ya saudara. Ini memang agak panjang sih. Atau saya akan baca beberapa ayat saja. Jadi 2 Raja-Raja pasal ketiga, sebenarnya seluruh pasal. Saya akan cerita singkatnya sama saudara. Ini mengisahkan tentang Raja Israel dan Yehuda. Ya. Raja Israel yaitu Raja Yoram, anaknya Raja Ahab. Kita semua mungkin sudah tahu ya, Raja Ahab itu raja yang sangat melawan Tuhan. Dan anaknya Raja Yoram itu menghadapi suatu masalah suatu saat. Karena Raja Moab yang pada waktu ayahnya memerintah, ya, Raja Ahab memerintah, itu Moab itu tunduk di bawah kekuasaan Israel. Tapi pada waktu Raja Ahab meninggal, Raja Moab bangkit dan memberontak. Raja Israel waktu itu minta tolong kepada Raja Yehuda yaitu Yosafat dan juga Raja Edom. Dan mereka sepakat, ayo kita bareng-bareng melawan Raja Moab. Saya baca sedikit ayatnya ya, saudara. Ayat 8 di situ dikatakan demikian. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Lalu ia menjawab, jalan melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Lalu mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya. Dan tidak ada air untuk pasukan dan untuk ternak yang mengikuti mereka. Lalu Raja Israel berkata, aduh, Bapa Yahweh telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi Yosafat bertanya, apakah tidak ada nabi Bapak Yahweh di sini supaya kita meminta petunjuk Bapak Yahweh dengan perantaraannya? Nah saudara, mereka masuk dalam satu masalah kesulitan, tidak ada air. Saudara bisa bayangkan ya, kalau nggak ada air, manusia memang nggak bisa hidup tanpa air. Dan seluruh pasukan ini, ketiga raja ini masuk dalam situasi yang begitu sulit. Tidak ada air. Dan Raja Israel, karena memang dia jauh dari Tuhan, takut dan dia mulai berkata, waduh, tapi dia masih tahu bahwa yang memegang kuasa penuh itu adalah Bapak Yahweh. Dia bilang, waduh, ini Bapak Yahweh menyerahkan kita semua ke dalam tangannya Raja Moab. Tapi Raja Yosafat, Raja Yehuda berkata, apa enggak ada nabi
di mana kita bisa cari petunjuk Bapak Yahweh. Dan kemudian Raja Israel mengatakan, ada satu nabi, yaitu Nabi Elisa. Panggil Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa dipanggil. Dan mereka bertanya. Oh sorry saudara, mereka tidak panggil. Mereka pergi ke Nabi Elisa. Dan mereka minta petunjuk Tuhan. Nah saudara, ini luar biasa ya. Di dalam kesulitan kalau kita itu mencari petunjuk Tuhan, Tuhan akan memberikan petunjuknya. Tuhan itu begitu baik. Dan Elisa berkata, nanti itu air akan datang. Kamu tidak tahu datangnya dari mana. Tapi air itu akan datang. Dan kamu akan mengalahkan Moab. Kita baca ya, saudara, apa yang Elisa katakan. Ayat 14. Kemudian Elisa berkata, beginilah Bapak Yahweh berfirman, buatlah lembah ini penuh dengan parit. Buat parit-parit. Sebab beginilah Bapak Yahweh berfirman, engkau tidak akan melihat angin ataupun melihat hujan. Namun sungai di pegunungan ini akan dipenuhi dengan air. Sehingga kamu serta ternak dan hewanmu dapat minum. Tetapi ini pun perkara ringan di mata Bapak Yahweh. Dia juga akan menyerahkan Moab ke dalam tanganmu. Nah saudara, dan kemudian di ayat 20 dikatakan, maka terjadilah keesokan harinya ketika persembahan sajian dipersembahkan, lihatlah air datang dari arah Edom, lalu negeri itu penuh dengan air. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang tadinya sama sekali nggak ada air, keesokan harinya Tuhan bisa kirim air. Nabi Elisa berkata, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa. Tuhan sanggup. Kita ini seringkali dengan kepandaian kita kan selalu berpikir, gimana ya caranya? Gimana ya caranya? Tidak ada hujan, tidak ada apa-apa. Gimana kita ini bisa dapat air? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, seluruh kitab suci ini memberitakan tentang Tuhan kita yang dahsyat, yang mampu melakukan segala perkara. Makanya Tuhan berkata bahwa bagi mereka yang percaya, itu tidak ada yang mustahil. Masalahnya kita yang sering kali tidak percaya sama Tuhan. Ya. Di saat kesulitan datang, kita mulai ngomel. Kita mulai cari kambing hitam. Kita mulai salahkan suami, kita salahkan istri, salahkan anak-anak, salahkan orang tua. Dan kita sendiri bertengkar. Bagaimana pertolongan Tuhan bisa datang? Masalahnya karena kita tidak percaya bahwa Bapak kita sanggup. Karena kita tidak kenal Dia. Karena kita mungkin tidak pernah bergaul dengan Tuhan. Makanya kita tidak kenal siapa Dia. Kita tidak kenal kedahsyatannya, luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada penyakit yang Tuhan tidak bisa sembuhkan. Tidak ada persoalan yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Bayangkan saudara, siapa yang bisa menghentikan matahari berhenti bergerak? Tidak ada. Tapi Tuhan sanggup. Kita dengan kepandaian kita dan kesombongan manusia seringkali. Yang apa-apa itu mau berusaha masuk akal atau enggak. Masuk akal atau enggak. Bisa atau enggak. Aku masih punya uang. Aku masih punya kekuatan. Saudara enggak salah semuanya. Tapi kalau hati kita sudah mulai berbelok dari Tuhan, iman kita akan mati.
Karena itu hari-hari ini bersyukurlah. Kalau Tuhan tempatkan kita pada situasi-situasi di mana uang kita nggak bisa menolong. Di mana orang tua kita mungkin nggak bisa menolong. Saudara seiman nggak bisa menolong. Bapak pendeta nggak bisa menolong. Kepandaian kita nggak bisa menolong. Tidak ada yang bisa kita harapkan dan kita andalkan. Mengucap syukurlah. Karena itu artinya Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita. Bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang berotoritas, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan Tuhan mau supaya iman kita bangkit. Iman kita bangkit bahwa kita percaya kepada Dia. Meskipun tidak ada tanda-tanda, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada apapun juga. Tapi Tuhan sanggup kirim air, penuhi parit-parit yang ada. Sekarang apa keadaan kita? Dia selalu sanggup. Karena Dia Tuhan yang luar biasa. Amin. Hanya saja percaya kepada Dia. Percaya firman-Nya. Percaya itu sederhana, saudara. Makanya Tuhan Yesus pakai gambaran hal yang paling sederhana mungkin di muka bumi ini. Yaitu biji sesawi yang begitu kecil, yang begitu sederhana, yang begitu biasa. Tuhan memberi gambaran tentang iman itu seperti itu. Iman itu tidak sulit. Iman itu just believe. Percaya saja. Makanya kalau kita menemukan masalah, saudara datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan tanya, Bapak, apa yang harus aku lakukan? Dan firman yang Dia katakan, di saat Tuhan memberikan firman-Nya, pegang itu. Pegang erat-erat. Karena Dia pasti akan menggenapi firman-Nya. Dan Dia sanggup menggenapi firman-Nya. Amin. Ingatlah saudara, tentang hal-hal ini yang harus kita waspadai. Ya, saya akan mengulang cepat saja hal-hal yang harus kita waspadai. Jangan sampai tempat perlindungan kita itu dipindahkan. Jangan sampai kita tidak bisa menangkap komando komandan kita. Dan kita harus perhatikan komandonya dengan baik-baik. Jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Jangan sampai Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan itu padam di dalam hidup kita. Dan jangan sampai iman kita dimatikan. Memang kita nggak bisa mengenal Tuhan tanpa iman. Iman itu mempercayai hal-hal yang belum kelihatan. Kalau hal-hal yang sudah nampak itu bukan iman, saudara. Iman itu percaya. Hal-hal yang belum kelihatan. Tapi ada di dalam firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman-Nya itu adalah ya dan amin. Dan pasti akan digenapi bagi kita semua. Amin. Haleluya. Ada satu pujian saudara. Pujian ini sudah lama banget.